Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini saya Mang Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kemuning, melahirkan dari punggung. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Maira Shakila. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Aduh bu, perut Ning sakit bu. Rintik Kemuning dengan peluh yang bercucuran berlomba di wajahnya. Sayang, ibu sudah katakan kamu harus banyak istirahat. Keadaan kandunganmu itu sangat lemah sayang. Tapi bu, Ning sepertinya mau melahirkan. Tapi sayang, kandunganmu baru jalan 7 bulan. Tidak mungkin akan melahirkan nak. Kemuning merasakan perutnya yang seakan melilit. Panas di bagian punggung dan kontraksi di perutnya secara bersamaan. Endah, ibunya merasa tak percaya jika Kemuning akan melahirkan karena kandungan yang masih menginjak 7 bulan. Jika sudah 7 bulan, Endah percaya saja. Namun ini, Tidak mungkin kamu akan melahirkan. diri Endah menatap sendu putrinya yang tengah meringis. Mas Danu, tolong Ning mas. Teriak Kemuning yang membuat Endah terenyak dari duduknya. Sabar sayang, sabar, sing tenang nak. Endah merasa tak tenang karena melihat Ning yang semakin pucat. Perutnya yang buncit terus diraba-raba oleh Endah. Gerakan bayi di dalamnya seperti biasa, tenang, dan tidak ada tanda akan melahirkan. Namun tidak dengan Kemuning. Ia terus meringis dan merintih. Kemuning terus berteriak. Ia merasakan perutnya yang semakin kesakitan. Endah merasa heran karena perut buncit milik putrinya bergerak-gerak. Nak, apa yang terjadi sayang? Ibu, tolong Ning bu. Ning, ya Allah, apa ini? Bapak segeralah pulang pak. Kemuning terus mengerang. Ia bergelinjang di atas kasur. Darah sudah merembes dari jalan lahir, membuat Endah semakin khawatir. Lagi Kemuning berteriak, kala perutnya terus berputar dan bergerak. Wajahnya sudah pucat menahan sakit. Tenaganya sudah hampir habis karena terus berteriak. Srek! Suara sobekan terdengar ngilu di telinga Endah. Cairan merah dan kental mulai keluar dari punggung Ning. Sesuatu memaksa keluar dari dalam sana. Endah melotot kala melihat darah terus membanjiri baju putrinya. Kemuning terus berteriak dan merintih kala sobekan di bagian punggung semakin membesar. Kemuning, Gusti Allah, kenapa dengan kamu nak? Endah histeris melihat punggung putrinya yang mendapati sobekan. Semakin Kemuning berteriak, sobekan itu semakin besar. Endah semakin membeku kala suara itu semakin menyayat. Ibu, tolong Ning bu. Kemuning merentangkan tangannya. Ia meminta pertolongan pada sang ibu. Namun Endah melangkah mundur. Rasa tak percaya dan takut memenuhi pikirannya. Ya Allah, ada apa ini? Apa yang terjadi pada putriku? Endah menggelengkan kepala dengan bulir bening yang sudah luruh membasahi kedua pipinya. Netra Kemuning pun ikut menangis. Di tengah rasa sakit yang menyiksanya, Kemuning semakin terluka kala Endah malah menjauhinya. Ibu, tolong Ning bu. Lirih Kemuning dengan netranya yang berlinang air mata. Tubuhnya sudah lemas. Wajahnya pucat pasi dengan bibirnya yang mengering. Nah, apa yang terjadi? Apa ini nak? Bibir Endah bergetar.
menatap sayu putrinya yang terbaring lemah. Darah terus merembes membasahi tubuh Kemuning dan kasurnya. Enda berjalan gontai, menatap keanehan yang terjadi di depan matanya. Ibu, sakit bu. Lirih Ning yang perlahan menutup matanya. Ning, Enda berjalan menghampiri Kemuning. Tubuhnya yang bersimbah darah dengan wajahnya yang memucat membuat hati Enda seakan teriris. Ning, Ning bangun Ning. Kemuning, bangun nak. Enda merangkul tubuh Kemuning dan memeluknya. Tapi suara tangisan bayi membuat Enda tersentak. Enda memutarkan kepalanya, menatap punggung Kemuning yang berlumuran darah. Sebuah tangan mungil terlihat dari lubang yang terdapat sobekan. Bayi. Enda perlahan beringsut. Ia tak melakukan apapun selain menangis menatap putri dan cucunya. Bibirnya keluh karena keterkejutan yang masih menguasainya. Gusti, apa ini? Bagaimana bisa putriku melahirkan dengan cara seperti ini? Enda meratap meraup wajahnya, menatap tangan mungil yang terus bergerak dari punggung Kemuning. Bu, Ning, bukain pintu bu. Suara Ihsan sang suami memanggil dan mengetuk pintu. Bu, Berkali-kali Ihsan berteriak. Enda tergugu tak mendengar panggilan sang suami. Hingga setelah selesai membuka sepatu, Ihsan langsung masuk karena pintu yang tidak dikunci. Ihsan terpaku melihat keadaan rumah yang sepi, namun telinganya mendengar suara tangis bayi. Perlahan Ihsan melangkah menuju kamar Kemuning. Namun pandangannya seketika berubah kala melihat darah yang merah dan kental memenuhi ranjang Kemuning. Bu, ada apa ini? Lirinya bertanya kepada Enda. Ia melangkah gontai, menatap Enda yang terdiam dengan tangan menutup bibirnya. Ihsan terkejut kala dirinya telah mendekat dan melihat keadaan Kemuning. Gusti, Ning, ibu, kenapa dengan Ning? Ihsan berteriak melihat punggung Kemuning yang terus mengucurkan cairan merah. Bau amis menguar di dalam ruangan kecil tersebut. Netra Ihsan berkaca dengan bibirnya yang gemetar. Bu, ada apa dengan Ning? Ihsan merangkul Kemuning, meraba seluruh tubuhnya, menatap punggungnya yang terdapati sebuah lubang besar. Bahkan sosok bayi masih berada di sana. Tanpa berkata, Ihsan berlari menuju pintu utama. Tolong, tolong. Teriaknya meminta pertolongan. Beruntung warga masih ramai di jam sehabis maghrib sampai pukul 10 malam. Beberapa orang menghampiri, melihat kecemasan Ihsan yang terus berteriak meminta pertolongan. Ada apa pak? Tanya Pak Paijo. Itu Ning, anu. Pak, bicara yang benar, ada apa? Seru Pak Kosim. Ikut saya. Ucap Pak Ihsan sambil menarik tangan Pak Parjo. Mereka semua mengikuti langkah Ihsan. Namun pandangan mereka seketika berubah kala melihat darah yang berceceran di atas ranjang. Bahkan bau amis dan anyir darah menyeruak di penjuru ruangan yang diperkirakan 3 kali 4 meter persegi tersebut. Ning, apa yang terjadi pada Kemuning pak? Tanya Pak Ijo dengan mata membulat sempurna. Saya tidak tahu. Saat saya kembali, keadaan Kemuning sudah sangat mengkhawatirkan. Lihat, bayi. Tunjuk Kosim pada punggung Kemuning. Panggil warga, minta bantuan sama Pak RT. Ujar Pak Ijo. Tapi pak, apa semua akan baik-baik saja? Keadaan Kemuning jika dibiarkan lebih tidak baik. Ini bukan hal sepele Pak Ihsan. Pak Ijo berlari hendak mencari bantuan. Apa yang ia lihat sangat mengejutkan. Dengan peluh bercucuran ia terus berjalan menuju rumah Pak Nawi, seorang kepala desa di desa Pati. Angin seakan menerpa wajahnya
Jalanan yang sepi karena melewati sedikit kebun pisang membuat rasa takut Paijo seakan menyergap. Apalagi pikirannya dipenuhi oleh bayang-bayang kemuning. Paijo menangkap suara seseorang menangis. Namun, semilir angin membuatnya terus berjalan tanpa mau menoleh. Kelebatan bayangan hitam membuatnya semakin merasakan berat di tengkuknya. Bang, tolong, sakit. Suara parau dan lirih terdengar sayu di telinga Paijo. Langkahnya semakin cepat dengan debaran jantung yang kian mengencang. Kenapa serasa jauh sekali melewati beberapa pohon pisang saja? Batinya dengan degup jantung yang semakin tak beraturan. Sebuah cahaya dari sinar lampu di depan sedikit membuatnya lega. Namun, semakin mendekati cahaya, Paijo semakin dibuat gelagapan. Sosok wanita dengan rambut panjang, dengan wajahnya yang hitam serta mulutnya yang berbentuk tengah berdiri di hadapannya. Tolong, sakit. Hantu. Jo Paijo, Jo. Kosim terus memukul wajah Paijo. Ia heran karena sejak keluar dari rumah Ihsan, Paijo seakan bercucuran keringat. Jo, sadar Jo. Kosim kembali memukul wajah Paijo, hingga akhirnya ia tersadar. Paijo menyapu sekeliling. Ia tengah berlutut di bawah pohon pisang. Kenapa? Bukannya cepat jalan, malah teriak-teriak. Gerutu Kosim karena merasa kesal dengan Paijo. Sim, itu. Apa? Kita harus cepat ke rumah Pak Nawi. Kasihan Bu Endah dan Pak Ihsan. Sahutnya hendak menarik Paijo. Di belakang kamu, Sim. Tunjuknya dengan bibir gemetar. Kosim pun membalikkan badan. Namun pandangannya seketika berubah. Kala tatapannya beradu dengan sosok yang amat mengerikan. Sosok wanita dengan rambut panjang menjuntai. Pakaian lusuh dengan wajahnya yang hancur. Berdiri tepat menghadap Kosim. Hantu, curik, Jo. Sambungnya menatap Paijo. Sakit, tolong. Lirih sosok mengerikan dengan suara serak. Paijo dan Kosim semakin ketakutan. Kali pertama mereka saling tatap dengan makhluk mengerikan. Jo, lari yuk. Ucap Kosim. Lu tahu kan jurus andalan kita apa? Gua yang hitung ya. 1, 2, lari Jo. Paijo dan Kosim lari tunggang langgang dalam kegelapan. Keduanya kocar-kacir menerobos jalanan. Rasa takut akan melihat sosok yang sangat menyeramkan membuat keduanya tak henti berlari. Hingga tak lama mereka sampai di hadapan sebuah rumah besar. Dengan nafas ngos-ngosan Paijo dan Kosim berhenti di depan pagar rumah tersebut. Lo, Jo, kalian kenapa? Suara seorang kembali mengejutkan Kosim dan Paijo. Ya ampun Pak, bikin kaget saya aja. Lirih Paijo. Beruntung Pak Nawi tengah berada di luar rumah, karena terlihat beberapa mobil yang sepertinya tengah bertamu di rumahnya. Ini Pak, saya kesini mau manggil Papa. Itu Kemuning Pak. Kemuning? Ada apa dengan Kemuning? Raut wajah Pak Nawi berubah kala mendengar nama Kemuning. Kemuning, Sambung seseorang. Iya Mas Danu. Itu. Paijo begitu syok dan kesulitan untuk memberitahu Pak Nawi dan suaminya Kemuning. Ya, Danu tengah berada di rumah kepala desa. Ia bekerja bersama Pak Nawi menjadi bawahannya. ada apa dengan istri saya, Pak? Tanya Danu. Aduh, gimana ya saya jelaskannya? Itu Kemuning berdarah punggungnya. Berdarah? Apa maksudnya, Pak?
Danu merasa khawatir melihat kecemasan kedua orang yang terlihat pucat dan syok. Tanpa menunggu penjelasan, ia berlari dan mengendarai motornya. Yang tak lama, Pak Nawi dan beberapa orang ikut serta. Sesampainya di rumah, Danu terlihat syok. Mendapati Kemuning sudah tidak tertolong. Ia melangkah gontai dengan tungkai kaki yang seakan melemas. Ning, Lirinya menatap sang istri yang terbaring dalam keadaan bersimbah darah. Pandangan Danu berkaca, menatap bayi mungil di dalam punggung Kemuning. Ning, bangun. Ini aku, Ning, suamimu. Lirinya dengan membelai punggung Kemuning. Paisan perlahan memangku bayi itu dan mengeluarkannya dari dalam perut Kemuning. Sosok bayi perempuan dengan wajahnya yang cantik seperti Kemuning membuat mereka menangis tak percaya akan apa yang menimpanya. Ning, bangun, Ning. Jangan tinggalkan Mas, Ning. Danu menangis. Ning yang selama ini selalu menyambut hangat kepulangannya setiap malam, kini dia menyambut kepulangan Danu dengan keadaan sudah tak bernyawa. Ning, apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa seperti ini? Tangis Danu semakin pecah. Ia tak pernah menyangka jika Ning akan meninggalkannya. Bahkan kepergian Ning seakan tidak wajar. Ia menatap punggung Ning. Sebuah lubang besar nampak sangat menyakitkan. Danu mengepalkan tangan. Pikirannya kalut dengan apa yang terjadi pada istrinya. Ya Allah, Pak Isan, ada apa ini? Pak Nawi dan beberapa warga berdatangan. Tidak ada satupun yang tidak syok melihat apa yang terjadi pada Kemuning. Ya Allah, Ning melahirkan. Suara ibu-ibu saling lempar pertanyaan. Gak mungkin, kandungannya baru 6 bulan dan beranjak 7 bulan. Dimana juga yang melahirkan dari punggung? Suara desas-desus ibu-ibu terdengar di telinga Endah. Yang mereka katakan ada benarnya. Kandungan Ning masih muda dan belum waktunya melahirkan. Dan yang membuat heran, Ning melahirkan dari punggung. Nah kan, benar apa kata saya? Ning dan keluarganya itu penganut ilmu hitam. Suara nyaring terdengar kala memasuki kerumunan. Sumi? Serempak warga menyebut namanya. Apa maksud perkataanmu, Sumi? Tukas Endah menatap tajam sang empunya suara. Endah, gak usah berpura-pura lagi. Saya tahu kalian ini penganut ilmu hitam. Buktinya, anak kalian mati tidak wajar. Pasti ulah kalian kan? Ucapnya tajam menatap nyalang pada keduanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, nih ya saya katakan, Ning itu sudah memelet Danu. Dia sudah mengguna-gunai suaminya. Cukup, Sumi. Kamu berkata seakan kamu tahu semuanya. Kemuning tidak pernah melakukan apa yang kamu tuduhkan. Bibi macam apa kamu yang memfitnah keponakannya sendiri? Pekik Endah dengan menunjuk wajah Sumi. Berani kamu, Endah. Kalau kenyataannya kalian itu penganut ilmu hitam, kenapa tidak diakui saja? Bentak Sumi tak mau kalah. Sudah. Apa-apaan kalian ini? Seru Pak Nawi yang hendak memisahkan keduanya. Isan dan Danu hanya diam tidak menanggapi sedikit pun perkataan Sumi. Ya, Sumi adalah adik Endah. Namun Sumi dan suaminya seakan tak pernah menyukainya. Bahkan kerap kali memfitnah keluarganya, seperti saat ini. Keadaan yang tengah berduka, Sumi malah membuat huru-hara pada keluarga Endah. Sudah, Bu. Lebih baik sekarang urus bayinya. Kita bantu pengurusan jasad Ning juga bersama warga lainnya. Liri Pak Nawi mencoba menenangkan Bu Endah. Endah berbalik, menatap Ihsan yang terus menimang dan menenangkan bayi mungil yang masih merah. Nak Danu, mari kita urus jasadnya, Ning. Dengan gemetar Endah mencekal pundak Danu.
Bu, apa yang terjadi pada Ning? Kenapa bisa seperti ini, Bu? Ujarnya menatap Sayu, wajah Ning yang memucat. Nanti kita pikirkan. Sekarang bawa Ning ke depan bersama warga. Kita harus segera mengurus dan memandikannya. Perkataan Enda sedikit mencuat di hati Danu. Ia tak pernah berpikir Kemuning akan meninggalkannya. Sejujurnya ia tengah menyediakan sesuatu untuk Ning, hingga ia memaksakan untuk bekerja menambah waktu. Namun rupanya apa yang ia lakukan sia-sia. Danu yang tengah bersanding bersama Pak Nawi untuk membicarakan soal rumah yang akan ia beli untuk ditinggali bersama Ning, kini musnah. Danu melepas pelukannya. Beberapa warga membantu untuk membawa mayat Ning ke dalam rumah. Kabar kematian Ning sudah tersebar begitu cepat. Warga berbondong-bondong berdatangan untuk melayat dan melihat kematian Ning yang tak wajar. Enda menemani warga untuk membersihkan mayat Ning karena darah yang terus mengucur dari punggungnya. Iksan dan Danu terdiam di dalam kamar bersama bayi mungil yang baru saja terlelap. Pak, kematian Ning sangat tidak wajar. Tidak mungkin Kemuning yang baik-baik saja sebelumnya, kini ia meninggal dengan keadaan yang sangat tragis, ucap Danu dengan pandangan kosong. Iya, Bapak mengerti. Kita cari tahu nanti. Jika memang kematian Ning ada campur tangan manusia, Bapak tidak akan mengampuninya. Iksan dan Danu merasakan kejanggalan pada kematian Ning. Bukan hanya kematian, tapi dari cara Ning yang melahirkan dari punggung. Beberapa macam pertanyaan hadir di benak Danu. Baru saja ia akan mewujudkan impiannya. Namun sebelum terwujud justru kesedihan menerpa hidupnya. Iksan beranjak meninggalkan Danu. Danu hanya menangis menatap bayi mungil yang terlelap di atas kasur. Suara derap langkah terdengar di balik kaca jendela. Danu menyipitkan mata kala suara rintihan bercampur dengan suara derap langkah. Danu melangkah hendak melihat ada apa di balik jendela. Ia menyikap gorden. Matanya melotot kala pandangannya menangkap sesuatu di luar sana. Mas, tolong, sakit. Kemuning. Lirih Danu mengusap wajahnya dengan kasar. Danu terkesiap. Sosok mengerikan di hadapannya sudah tidak ada. Iksan tengah berdiri di ambang pintu dengan nampan berisi air teh hangat. Nak Danu? Iya Pak. Danu menatap Iksan. Matanya terus berputar menatap jendela. Namun sosok itu memang tidak ada. Ia mengusap wajahnya. Danu menghela nafasnya dengan panjang, lalu perlahan membuangnya. Diminum tehnya, Nak. Katanya menyodorkan satu gelas teh hangat. Ada apa? Iksan menatap netra Danu. Saat Danu mengambil gelas dari tangan Iksan, Danu menggeleng. Hanya netranya yang kembali berkaca-kaca. Istirahat. Besok kita antar Ning ke rumah terakhirnya. Ini sudah larut. Waktu sudah menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Namun mata Danu tidak sedikit pun merasa kantuk. Ia hanya termenung, mengingat masa indah yang setiap hari ia rasakan bersama Kemuning. Pagi menyapa. Tangisan Enda kembali pecah kala jasad Kemuning sudah dibalut dengan kain kafan. Warga sudah berkumpul hendak membantu untuk menyolatkan Kemuning yang terakhir kalinya. Danu tidak sama sekali berbicara. Wajahnya sembab dengan bulir bening yang terus luruh. Mas Danu? Suara seseorang membuat Danu tersentak, dan sebuah tangan tengah menyentuh pundaknya dengan erat. Murni? Danu menatap Murni, anak bibinya Ning, Sumi dan Yanto. Ikut berduka ya Mas? Ucapnya sambil mengelus punggung Danu. Danu hanya diam. Ia tidak bisa menangkap apapun selain memikirkan Ning yang terus berputar di ingatannya.
Mas, Murni duduk di samping Danu. Ia menyandarkan kepalanya di pundak Danu, yang langsung mendapat tepisan kasar dari tangan kekar Danu. Pergilah Murni. Tita Danu dengan sedikit menatap Murni, lalu kembali menunduk. tapi aku masih ingin di sini menemani kamu, Mas. Tolong tinggalkan aku Murni. Danu sedikit menaikkan suaranya. Murni mengentakkan kaki, lalu meninggalkan Danu dan keluar dari kamar. Danu kembali merenung kala semua orang tengah menyolatkan kemuning. Ia meratapi menatap sebuah bingkai foto yang lusuh, yang terdapat sebuah gambar di mana dirinya dan Ning tengah bersanding. Kenapa? Kenapa kamu pergi secepat ini, Ning? Lirinya dengan derayan air mata. Danu mengusap bingkai itu dengan tangan bergetar. Rasa sedih dan tak percaya akan kehilangan Ning masih melekat di hatinya. Nak Danu, Suara Endah memanggil, membuat Danu yang tengah menangis menghapus jejak air matanya dengan kasar. ayo nak, kita antarkan Ning. Ucapnya sambil menggendong bayi mungil yang masih merah. Ukuran bayi pun masih belum stabil karena terlahir prematur. Namun Endah dan keluarganya tak membawa bayi itu ke rumah sakit karena masih berada di dalam pedesaan terpencil. Danu termenung mendengar perkataan Ning. Kata antar sungguh membuat hatinya ngilu. Bu, ini mimpi kan, Bu? Ujar Danu dengan netra yang sendu. Endah menatap Danu sayu. Ia melangkah gontai hendak mendekati Danu. Meski tungkanya begitu terasa lemas kala mendengar ucapan Danu. Ibu pun berharap ini adalah sebuah mimpi. Namun, pada nyatanya, Ning memang sudah meninggalkan kita. Endah berkata dengan wajah tertunduk menatap bayi dalam gendongannya. Danu merasakan kepahitan itu semakin melekat. Dunianya seakan hancur dan gelap kala kenyataan Ning tidak akan kembali lagi. Ayo nak, kasihan istrimu. Dia terlalu lama menunggu. Dengan ragu dan hati masih tak percaya, Danu terpaksa beranjak untuk mengikuti Endah sang mertua. Sesampainya di depan rumah, warga sudah berkumpul karena baru tiba dari masjid. Terlihat Sumi yang menyenggol sikut Murni untuk memberikan perhatian pada Danu. Mas, aku ikut bareng kamu ya. Ujarnya berdiri di samping Danu. Tanpa menjawab, Danu melangkah dan melewati Murni. Wajah Murni menahan kesal karena Danu tidak menghiraukannya. Ya, Murni sebagai adik sepupu Ning juga memang memiliki perasaan pada Danu. Begitu juga dengan Sumi dan Yanto. Mereka menginginkan Danu untuk meninggalkan Ning. Berkali-kali Murni memberikan godaan pada Danu. Namun Danu selalu menolaknya mentah-mentah. Bahkan selalu membandingkan Murni dengan Ning yang jauh berbeda. Kenapa sih? Mbak Ning kan sudah meninggal. Kenapa masih saja cuek? Batin Murni menahan kekesalan pada Danu. Ia kembali berjalan membuntuti Danu dan tak mau menyerah. Danu berjalan berombongan dengan warga. Ia berjalan tepat di belakang keranda yang dibawa warga. Jauh dari pandangan, ia menatap sosok yang terbungkus kain kafan. Pertanyaan akan kematian Ning masih memenuhi pikirannya. Ia tak percaya jika Ning mati karena melahirkan yang tak wajar. Tak sampai berapa lama, semuanya sampai di depan sebuah tanah yang sudah berlubang. Danu kembali merasakan sesak di dadanya, mengingat Ning yang akan dimasukkan ke dalam sana. Suara tangis Danu dan Endah menutup akhir dari kuburan yang baru saja tertutup rapat. Danu memeluk batu nisan yang bertuliskan nama Ning di atasnya. Sesak di dada seakan tiada akan pernah ada obatnya. Kehilangan Ning, umpama ia kehilangan suntai kehidupan yang sudah sempurna. Kini Danu merasakan dunianya terombang-ambing, seakan gelap menyelimutinya. Sebelum akhirnya Danu pergi dan meninggalkan kuburan Ning, ia bersumpah
Dalam hatinya akan mencari tahu akan kematian Ning yang tak wajar. Seminggu sudah berlalu. Danu masih sama dengan hari-harinya saat ia kehilangan Ning. Danu hanya diam tanpa mau bicara. Bahkan makan pun ia seakan tak nafsu. Nak Danu, Ihsan datang menghampiri Danu. Ihsan merasa kasihan karena menantunya itu terus melamun sejak kepergian Ning putrinya. kamu harus tegar nak. Kamu harus kuat dan bangkit. Kamu harus bisa bertahan demi anak kamu. Danu menatap Ihsan, menggeleng lemas seakan ia tak memiliki harapan lagi untuk bertahan. Nak Danu, Bapak bersyukur karena kamu begitu mencintai dan menyayangi Ning. Tapi tidak seharusnya kamu menyiksa diri kamu seperti ini. Mas, Suara seseorang membuat ucapan Ihsan tergantung di udara. Murni duduk di samping Danu, tanpa malu dan hiraukan kehadiran Ihsan di sampingnya. Ihsan mengerti karena selama ini Murni memiliki perasaan untuk Danu. Meski sudah berkali-kali Danu menegaskan jika Murni bukanlah wanita yang ia harapkan. Jauh berbeda kebiasaan Murni dengan gadis lainnya. Murni terlalu biasa memakai pakaian minim dan seksi, berbeda dengan Ning. Meski sederhana, ia tak pernah menonjolkan bentuk tubuhnya. Begitupun gadis lain di desanya. Mas, temani Murni ke lembah yuk. Ajak Murni bergelayut di tangan Danu. Lepaskan aku, Murni. Apa kau tak tahu malu berperilaku seperti ini di hadapan bapak? Sentak Danu menepis kasar tangan Murni. Mas, dia bukan bapak mertua kamu lagi. Mbak Ning sudah meninggal, Mas. Serunya menatap Danu. Danu tak percaya jika Murni akan mengatakan hal itu di hadapan Ihsan mertuanya. Cukup, Murni. Harus berapa kali aku katakan pada kamu? Aku tidak akan mengisi hatiku dengan nama kamu. Kemuning selamanya untukku, meski dia sudah tiada. Rasa sesak memenuhi rongga dada Murni. Apa yang dikatakan Danu membuatnya sedikit sesak dan seakan teriris. Apa lebihnya Mbak Kemuning? Apa yang sudah ia berikan kepada kamu, Mas? Sampai-sampai kamu memuja dia seperti ini. Aku juga mencintaimu, Mas. Herdiknya membuat Danu merasa geram dan sedikit membuat amarahnya terpancing. Cukup, Murni. Nak Danu, sudah. Hampir saja tangan Danu melayang di sebelah pipi kiri Murni. Beruntung Ihsan berada di sana dan bisa menghentikan Danu yang tersulut emosi. Murni berlari dengan tangisan di wajahnya. Danu merasa malu pada keluarganya karena Murni ia selalu saja membuat masalah. Dan itulah kejadian yang tiap kali terjadi. Bedanya, kali ini Murni mampu berkata lebih seakan membuat emosi Danu terpancing. Dulu Murni kerap kali memfitnah Ning dengan segala cara agar Danu membencinya. Danu, kamu apakan anakku, Suara nyaring dengan langkah yang membuat bumi seakan gentar, membuat Danu dan Ihsan kembali memutarkan kepalanya. Ya ampun, apalagi yang diadukan? Gumam Danu. Ihsan hanya mengusap punggung Danu. Ia mengerti dengan apa yang dirasakan Danu. Sumi dan Murni berjalan dengan sombongnya. Mereka menatap Danu yang masih dalam keadaan kusut, rambut dengan wajah yang kusam, karena Danu tidak merawatnya. Apa yang kamu lakukan pada Murni? Sentak Sumi menatap tajam manik hitam Danu. Tolong kalian pergi dari sini. Keadaan Danu masih belum baik. Tolong jangan bikin keributan. Ihsan mencegah Sumi sang adik ipar untuk menghampiri Danu. Hei Ihsan, kau apakan Danu sebenarnya? Sampai dia sebegitu terpuruknya dengan kematian Kemuning. Tolong, kamu pergi dari sini. Tita Ihsan dengan wajah yang sudah memerah. Hei, aku kesini untuk bertanya pada Danu. Kenapa dia membuat Murni menangis? Itu bukan karena Danu.
itu karena ulahnya sendiri, Sumi. Jangan kamu selalu menyalahkan Danu. Cukup kamu yang selalu menyalahkan Ning selama ini. Hardik Ihsan yang membuat Sumi semakin kesal. Danu hanya diam tanpa mau bicara. Pandangannya kosong menatap lurus pada sebuah hutan. Murni, bawa ibu kamu pergi dari sini. Ditanya lagi dengan sedikit meninggikan suaranya. Hei, ibu, sudah, kita pulang. Percuma bicara sama mereka, hanya buang waktu saja. Murni mengambil Sumi dan menarik tangannya. Tapi Danu, Sudahlah bu, besok kita kesini lagi. Mas Danu juga hanya diam. Dia tidak bisa menjelaskan apapun. Percuma bu, buang tenaga. sekarang silakan pergi. Sabung Ihsan memotong obrolan Sumi dan Murni. Keduanya pergi dengan kekesalan di hatinya, melihat Danu yang diam tanpa bersuara sama sekali. Malam seakan sepi dan sunyi. Tidak ada hiasan di atas langit sana. Suasana begitu mencekam disertai rintik hujan, membuat kesan yang begitu indah seakan menghilang. Suara tangis perempuan terdengar begitu menyayat. Danu yang tengah duduk di teras mengedarkan pandangannya. Rintik hujan disertai angin tipis membuat suasana dingin yang seakan menusuk tulang. Danu berdiri mencari asal suara yang terus merintih. Siapa? Seru Danu sambil menyapu halaman yang nampak sepi. Dipandangnya sekeliling, hamparan pohon pisang. Tidak ada siapapun. Namun hembusan angin seakan menerpa wajahnya, membuat bulu kuduknya berdiri, sehingga Danu mengusap tengkuknya. Tangisan kembali terdengar. Danu lagi-lagi mengedarkan pandangannya. Namun matanya menangkap sosok yang tengah berdiri di bawah pohon randu. Baju putih lusuh, rambut yang tergerai panjang dengan wajah yang pucat. Danu perlahan melangkahkan kaki untuk melihat siapakah sosok yang berdiri di sana. Namun langkah Danu seketika terhenti. Kala ia dan sosok itu tidak berjarak jauh. Danu merasakan debar jantung yang memacu kian cepat lebih dari biasanya. Kala matanya dengan jelas melihat sosok perempuan yang membelakanginya dalam keadaan berdarah. Ada lubang di punggungnya. Banyak binatang menggeliat di sana yang seakan mengaduk perut Danu. Sakit mas, sakit. Lirih sosok tersebut membuat Danu tersadar dari rasa syoknya. Tolong, sakit. Kemuning, lirih Danu. Perlahan sosok itu berbalik menatap Danu. Danu terkejut melihat wajah Ning yang memucat. Tidak, ini tidak mungkin. Danu mengusap wajahnya, berharap jika ia tengah salah melihat. Namun nyatanya, sosok itu masih ada di hadapannya. Wajah sendu dan sayu. Ning menangis dengan merentangkan tangannya. Tolong, sakit mas. Ning, siapa yang menyakiti kamu? Tanya Danu dengan tubuh gemetar. Iya. Nak Danu? Danu tersentak kala sebuah suara memanggilnya. Dilihatnya Enda yang tengah berdiri di ambang pintu. Ia melihat Danu dengan sedikit keanehan. Nak Danu, ngapain di sana? Danu berbalik menatap sosok yang berdiri di hadapannya. Namun Danu kembali dikejutkan dengan sosok yang sudah tidak ada di tempatnya. Semilir angin membawa aroma bau bunga melati yang menyeruak. Enda mengendus-endus berharap tidak ada yang salah dengan hidungnya. Nak Danu, cepat masuk. Panggilnya lagi. Danu yang masih berdiri mematung pun segera menghampiri Enda. Ia merasa ada sesuatu di balik kematian Ning dan akan mencari tahu semuanya. Bu, ini kok semacam bau bunga. Sudah, ayo masuk. Sudah malam. Enda memotong ucapan Danu. Ia mengerti dengan apa yang akan dikatakan Danu. Enda tidak ingin menjawab lalu menyuruhnya untuk segera istirahat. Danu meninggalkan Enda. Dengan sekilas ia melihat kembali keluar sana. Suasana sepi, tidak ada siapapun.
hanya semilir angin dan rintik hujan yang bersenandung di kesunyian malam. Enda menyapu halaman. Bau amis dan anyir seketika berbaur. Ia melihat halaman yang bersampingan dengan hamparan kebun pisang. Matanya sekilas melihat bayangan yang melintas. Ya Allah, apa itu? Gumamnya mengusap dada. Enda merasakan sesuatu tengah memperhatikannya. Sehingga dengan cepat ia menutup pintu dan segera masuk. Setelah mengunci pintu, ia kembali ke kamarnya hendak menemani Rania, sang cucu yang baru dilahirkan dari putrinya. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.